Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sylvia Nurhayati Bortampu Bulun dengan NIM 32024210002, kelas reguler B 2020, Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Sejarah. Baiklah, di pelajaran Sejarah Eropa dengan dosen pengampu Ibu Apriani Harahap, SPD MA, saya akan membahas mengenai perkembangan zaman Renaissance dan tokoh-tokoh di dalamnya. Baiklah, kita akan mulai materi kita mengenai sejarah zaman Renaissance. Sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi, Eropa mengalami zaman Renaissance. Kemunculan tersebut akibat dari adanya wabah penyakit, krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis pemikiran Dark Age atau abad kegelapan. Secara harfiah, Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kelahiran kembali. Renaissance adalah sebuah periode yang menandakan kelahiran kembali peradaban dan kebudayaan Eropa. Zaman Renaissance ditandai dengan munculnya penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Krisis pada zaman Dark Age di Eropa disebabkan oleh pembatasan berpikir, berpolitik, bersosialisasi sesuai dengan doktrin gereja yang berlaku pada masa tersebut. Dalam buku Sejarah Eropa, dari Eropa Kuno hingga Eropa Modern, karya Wahyudi Zazah 2012, terdapat beberapa faktor penyebab kemunculan zaman Renaissance. Yang pertama itu, pendidikan hanya diberikan pada sekolah gereja untuk calon pendeta. Yang kedua, peran uskup dan paus yang ikut campur dalam urusan politik dan pemerintahan. Yang ketiga, kehidupan manusia Eropa yang didominasi oleh gereja. Yang keempat, adanya anggapan bahwa kepentingan duniawi hanyalah perihal yang sia-sia. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai perkembangan zaman Renaissance. Perkembangan zaman Renaissance bermula dari kesuksesan masyarakat Italia dalam mengelola bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada awal abad ke-15 Masehi. Pada masa tersebut, masyarakat Italia tumbuh dan berkembang menjadi masyarakat kota yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat Italia menyebabkan munculnya pemikiran duniawi yang mengedepankan rasionalitas. Menurut buku A History of Europe, Sejarah Eropa, dari zaman kegelapan hingga era baru, karya Willis Mason Weiss 2018, perkembangan zaman Renaissance mencapai titik puncak ketika muncul paham sekularisme, individualisme, dan humanisme di Eropa. Paham-paham tersebut memengaruhi masyarakat Eropa untuk melepaskan diri dari kekangan doktrin agama dan dominasi gereja, sehingga mereka mampu menghasilkan pembaharuan-pembaharuan di berbagai aspek kehidupan mereka. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak zaman Renaissance di berbagai bidang. Beberapa dampak zaman Renaissance di berbagai bidang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memunculkan berbagai inovasi dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, berkembangnya ilmu filsafat. Yang ketiga, runtuhnya dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat Eropa. Yang keempat, munculnya paham kapitalisme, liberal, dan materialisme. Yang kelima, pedagang dan pengusaha memegang peran penting dalam tatanan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Eropa. Selanjutnya, pembahasan kita mengenai tokoh-tokoh yang ada pada zaman Renaissance. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Leonardo da Vinci. Leonardo di Ser Piero da Vinci lahir di Vinci, Firenze, Italia pada tanggal 15 April 1452. Leonardo da Vinci adalah seorang pelukis, pemahat, arsitek, penemu, ilmuwan, penulis, dan filsuf asal Italia di masa Renaissance. Leonardo da Vinci disebut sebagai pelopor ilmu paleontologi, etnologi, dan arsitektur, serta dianggap sebagai salah satu pelukis terhebat sepanjang sejarah. Leonardo da Vinci meninggal di Clos Luce 2 Mei 1519 pada umur 67 tahun. Yang kedua, kita akan membahas mengenai Francis Bacon. Sir Francis Bacon, Viscount Santa Alban pertama, lahir 22 Januari 1561,
adalah seorang filsuf, negarawan, dan penulis Inggris. Ia dikenal sebagai pencetus pemikiran empirisme yang mendasari sains hingga saat ini. Tulisan dan pemikirannya mempengaruhi metodologi sains yang menitikberatkan pada eksperimen yang juga dikenal sebagai metode Bacon. Sir Francis Bacon meninggal pada tanggal 9 April 1626 di Highgate, London, Inggris pada usia 65 tahun. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai Galileo Galilei. Galileo Galilei lahir di Pisa, Toskana, 15 Februari 1564. Galileo Galilei adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Galileo Galilei disebut juga sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Galileo Galilei meninggal dunia pada 8 Januari 1642 pada umur 77 tahun. Yang keempat, kita akan membahas mengenai René Descartes. René Descartes lahir di La Haye, Prancis pada tanggal 31 Maret 1596. René Descartes juga dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Karyanya yang terpenting ialah Discours de la Méthode pada tahun 1637 dan Meditationes de Prima Philosophie pada tahun 1641. René Descartes juga dikenal sebagai Bapak Filsuf Modern. René Descartes meninggal pada 11 Februari 1650 di Stockholm, Swedia. Yang kelima, kita akan membahas mengenai Francisco Petrarca, atau yang lebih dikenal dengan Petrarca, lahir 20 Juli 1304. Petrarca adalah seorang cendekiawan dan penyair Italia. Petrarca juga adalah salah satu humanis terawal. Petrarca sering disebut Bapak Humanisme. Pada abad ke-16, Pietro Bembo menciptakan model untuk bahasa Italia modern berdasarkan karya-karya Petrarca. Soneta-soneta Petrarca dikagumi dan ditiru di seluruh Eropa pada masa Renaissance dan menjadi model untuk sajak liris. Dia juga dikenal sebagai salah satu yang pertama kali mengembangkan konsep zaman kegelapan. Petrarca meninggal pada 19 Juli 1374 pada usia 69 tahun. Baiklah teman-teman, materi saya sudah selesai. Demikianlah materi sejarah Eropa saya mengenai perkembangan zaman Renaissance dan tokoh-tokoh di dalam zaman Renaissance. Teman-teman, jika ada perkataan saya yang kurang berkenan atau yang salah selama video ini berlangsung, saya mohon maaf sebelumnya teman-teman. Dan untuk perhatiannya teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Baiklah teman-teman, saya tutup materi saya pada hari ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya.